Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Yasmin Natania. Demikian tadi adalah berita-berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan aksi demo buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut 7 poin yang digugat buruh dalam Omnibus Law. Aksi pada hari ini tepat di depan mobil komando dengan kita akan melakukan Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta. Massa menuntut sejumlah poin, antara lain menolak outsourcing seumur hidup, menolak upah murah, dan menolak kontrak seumur hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya, massa menuntut pencabutan Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang tengah membahas gugatan tersebut. Said menyebut jika MK tidak mengabulkan 7 poin, akan ada aksi mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh. Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya bahwa 7 poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya 4 poin, yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, ya, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja kita capek kerja buat perusahaan mem-PHK kita seenak-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya, ya, bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali aturan, bisa 4 kali aturan, ya. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing, ya, hapus itu outsourcing, nggak ada outsourcing. Sementara imbas dari aksi unjuk rasa, terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pihak kepolisian pun sempat menutup ruas jalan Merdeka Barat. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Panji Gumilang keluar dari pintu lapas Kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Panji bebas usai menjalani hukuman 1 tahun penjara, dikurangi masa penahanan dan juga remisi Hari Raya Idul Fitri, yang mana Panji divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama pada 20 Maret 2024 lalu. Pemirsa, Panji Gumilang menjadi sorotan publik pada tahun 2023 karena kasus penodaan agama yang dilakukannya. Ia dinilai melenceng dari syariat Islam dengan praktik keagamaannya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain saf salat yang berjarak, Panji juga memperbolehkan perempuan menjadi khotib pada salat Jumat. Panji juga menuai kontroversi karena menyebut Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Ini Syekh Panji Gumilang pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli, beliau telah habis masa pidananya, dan tadi jam 8.30 kita bebaskan dari lapas kelas 2B Indramayu. Ditahan berapa bulan, Pak? Beliau menjalani pidana selama putusan pengadilan 1 tahun. Ada remisi? Dia dapat remisi 15 hari. DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran dengan cara yang unik. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim.
Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Surakarta menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ini sekali lagi terima kasih, kemarin kami sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dengan cepat juga Pak Ketua DPRD menindaklanjuti surat itu. Tadi pagi sudah pamit di Balai Kota, para ASN dan lain-lain. Hari ini, siang ini saya pamitan ke warga. Itu aja kegiatannya. Ya. Sementara itu, ratusan ASN Pemkot Surakarta melepas Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Para ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyalami para ASN. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para ASN selama 3 tahun kepemimpinannya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, manuver Golkar menyandingkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dengan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumatera Utara mendapat dukungan Partai Gerindra. Namun Bobi Nasution yang didukung 6 parpol masih harus menunggu keputusan dari parpol pendukung lainnya. Ya, terima kasih dan hari ini boleh kita DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan Surya mendampingi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil Gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan Pak Surya dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sementara itu PKB sebagai salah satu partai pengusung Bobi mencoba untuk memasangkan Bobi dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Namun hingga kini belum ada kelanjutan dari wacana duet Bobi Nagita. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution tahun ini maju dengan dukungan dari 6 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Selain Bobi, bursa Pilgub Sumatera Utara diprediksi akan diramaikan juga oleh Edi Ramayadi. Edi akan didukung oleh PKS dan juga Hanura. Tim Liputan, iNews melaporkan. Partai Golkar berencana mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat. Duet Kaesang Yusuf Hamka juga terus didorong untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Di tengah terombang-ambingnya nasib Ridwan Kamil di pilkada mendatang, Partai Golkar masih terus mendorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat. Terutama jika Ketum PSI Kaesang Pangarep maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kang Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu yang akan maju di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu.
Majunya Kang Emil di Pilgub Jawa Barat juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Bahkan PAN telah menyiapkan Bima Arya dan Desi Ratnasari untuk mendampingi Ridwan Kamil. Partai Gerindra hingga kini masih belum memberikan keputusan. Sebelumnya, Gerindra merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018 Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Politeknik ATI Padang merayakan ulang tahun ke-50 dengan menggelar kegiatan Temu Industri Unit Pendidikan Regional Sumatera. Acara Temu Industri ini diikuti oleh 21 orang perwakilan industri. Dalam rangka ulang tahun emas ke-50 tahun, Politeknik ATI Padang menggelar kegiatan Temu Industri Unit Pendidikan Regional Sumatera. Temu industri ini diikuti oleh 21 orang perwakilan industri, mulai dari perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan perwakilan Satuan Kerja Unit Pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian. BPD PKS juga memberikan program beasiswa penuh kepada mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program pengembangan SDM yang bergerak di bidang industri sawit. Politeknik ATI Padang adalah salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian yang dipercaya menyelenggarakan program beasiswa sawit yang dikelola oleh BPD PKS. Nah, dengan ada kota sawit ini nantinya bisa meningkatkan kerjasama industri nantinya. Industri yang khususnya kerjasama tersebut kita laksanakan dalam rangka link and match dengan Politeknik ATI Padang terhadap kurikulum yang kita buat, kita rancang. Sementara itu, BPD PKS fokus pada pengembangan industri sawit dalam negeri melalui 2 program andalan BPD PKS, yaitu Grand Riset Sawit bagi mahasiswa S2 dan S3, serta Lomba Riset Sawit bagi mahasiswa diploma dan S1. Kita juga ada kerjasama untuk penelitian dan pengembangan. Jadi kita mendanai penelitian dari seluruh kampus di Indonesia yang mengusulkan penelitian untuk peningkatan produktivitas, penciptaan produk baru, maupun untuk keberlanjutan dari industri sawit. Kegiatan Pekan Sawit ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama industri, khususnya kelapa sawit. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 melahirkan banyak mobil baru. Pabrikan asal Jepang meluncurkan SUV premium terbarunya yang nyaman untuk keluarga. PT Eurocars Motor Indonesia selaku agen pemegang merek dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia turut berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Mazda merilis varian baru untuk SUV premiumnya. Mazda CX-60 Pro hadir dengan performa yang dinamis dan tampilan sporty, melengkapi 2 edisi Mazda CX-60 terdahulu, edisi Kuro dan edisi Elite. Mazda CX-60 Pro hadir dengan berbagai fitur unggul, seperti electric steering adjustment, center display berukuran 12 inci, panoramic sunroof, hingga berbagai detail lainnya yang mengutamakan kenyamanan serta kemudahan pengemudi. Selain itu, Mazda Indonesia juga menawarkan 4 model mobil hasil kerjasama dengan Tuning House asal Jepang, AutoX. Tahun ini kita bawa yang 2.5. Fiturnya sama persis, cuman engine-nya beda. Jadi, kalau yang itu kan 3.3 dengan turbo, dengan mild hybrid ya. Yang ini 2.5 AWD. So far sampai hari ini tetap CX-5 dan CX-3. CX-5, CX-3 dan Mazda 3 hatchback. Selama GIAS 2024, Mazda menawarkan berbagai penawaran eksklusif.
Seperti special sales deal, free paint protection film, merchandise eksklusif dari Mazda Curated, dan program leasing dari berbagai mitra perbankan. Pengunjung juga dapat mengikuti sesi test drive untuk mencoba langsung keunggulan performa dan kenyamanan berkendara dari mobil Mazda. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Zuhilmi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar bersama Konsulat Jenderal Australia meresmikan infrastruktur hijau di Kampung Bonelengga, Kecamatan Biringkanaya, Sulawesi Selatan. Program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sanitasi di Kota Makassar. Pengentasan kawasan kumuh melalui program Revitalizing Informal Settlement and Their Environment atau RISE terus berlanjut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian RISE kali ini digelar di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulokoreng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan sebuah inisiatif penelitian multinegara yang bertujuan menghapuskan resiko kontaminasi lingkungan di permukiman kumuh. Peningkatan lingkungan yang inovatif mencakup berbagai solusi seperti sistem pengolahan limbah berbasis alam, perbaikan drainase, dan infrastruktur sanitasi modern. Manfaatnya jelas sekali, kita bisa lihat paradigma kita tentang penanganan black water atau air kotor kita itu biasanya selalu berpikir pakai mekanisasi, pakai apa, pakai kimia. Nah, kimia itu berdampak kepada lingkungan. Nah, ini tidak, betul-betul natural semua. Dengan biofilter, dengan sistem rawa tadi, namanya tadi rawa-rawa yang diciptakan. Nah, itulah saya kira teknologi yang paling punya nilai dan menjawab persoalan hari ini. Karena program RISE ini memang internasional seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota, tapi hanya 2 situs di dunia yang terpilih, Fiji dan Makassar. Iya. Dan tujuannya tentu saja untuk melibatkan masyarakat dalam proses supaya mereka bisa tahu ini bagaimana sistemnya bekerja untuk pakai yang alami mengatasi hal terkait dengan sanitasi. Program RISE ini tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah lahan kosong tandus di tengah kota Depok disulap menjadi lahan pertanian urban farming. Lahan tersebut digarap masyarakat sekitar guna memperkuat ketahanan pangan. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan dan mengatasi inflasi, masyarakat mengolah tanah seluas 2 hektar di Jalan Raya Insinyur Juanda, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan tidur dan menjadi tempat kumuh serta rawan kejahatan telah berubah menjadi lahan produktif. Lahan digarap budidaya bawang merah yang merupakan kolaborasi antara TNI dan masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dan juga memperkuat ketahanan pangan. Panen bawang akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang dengan hasil mencapai 800 kg hingga 1,5 ton. Sekarang semangatnya timbul. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah lahan dan pendampingan. Kita itu hanya keprihatinan melihat lahan yang rawan sudah dipakai hal-hal yang negatif. Rawannya kan tinggi Juanda. Makanya saya kumpulkan warga Gunung Kidul yang di Depok yang biasa nyangkul, ayo bareng-bareng. Tujuannya sih memang pertama bukan bertani syukur ada hasilnya. Namun dari sisi keprihatinan kerawanan ini yang awal saya lakukan sepanjang Juanda kan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Karena saya komunikasi baik dengan pengelolanya TLKJ. Sehingga daripada rawan nanti dimanfaatkan orang-orang yang bertanggung jawab. Kan kalau sudah banyak susah seperti RRI kan sampai sekarang nggak selesai. Jadi dari kecil ya kita cegah dini, paling tidak ya tadi nanti tidak sulit untuk penertibannya atau penggusurannya.
Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh daerah lain untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terlebih, pemerintah sedang gencar menguatkan ketahanan pangan dan membatasi impor. Dari Depok, Jawa Barat, Dewi Murtiningrum, Iyung Rizky, iNews melaporkan.